corona ini, virus A ini beredar di Amerika. Virus B beredar di Wuhan. Virus C beredar di Eropa. Nah, virus yang ada di dan setiap virus punya simptom sendiri, punya gejala sendiri, punya pendekatan dan punya pengobatan sendiri. Jadi jangan pernah bilang bahwa oh dia sesak nafas itu B apa A ya gitu. Ini harus dipahami nih. Gitu. Nah kemudian itu dia sekarang udah turun ke, dulu katanya virus B mati di panas. Enggak lagi. Kok di Indonesia enggak? Ternyata pertanyaannya yang di Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Oh. Inilah yang saya menantang seluruh virologi, ahli biomolekular di Indonesia. Kok lu diem aja sih? Lu makan sekolah puluhan tahun lo. Bunyi ini virus yang mana nih? Itu yang jadi saya dan Donald Trump memang berulang-ulang mengatakan wah ini sengaja dibuat di Wuhan untuk disebarkan seluruh dunia ya. Ternyata kalau kita nggak melihat begitu, karena virus di Amerika yang A. Which is laboratoriumnya Amerika. Oke. Yang di Wuhan B. Karena Amerika pun ada teori konspirasi juga. Bill Gates kan beberapa tahun sebelumnya udah bicara bahwa akan datang satu pandemi yang luar biasa ya Pak ya? Betul, makanya kita bilang yang beroperasi 3. Jadi Israel sebar di Eropa. Oh itu Israel? Yang Wuhan disebar di Wuhan. Nah yang Amerika disebar sama sekelompok yang farmasi. Ke Indonesia yang mana nih? Nah ini yang saya menantang pada semua biomolekular adalah yang Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Itu yang kita harus tentukan. Jangan wah ini obatnya corona gini, ini begini. Jadi saya bilang jangan naif amat bos jadi pejabat bos. Fakta dulu dari sains kita ini yang A, yang B, yang C gitu. Anda ngomong siapa nih? Makanya saya kalau ngomong pejabat kan dalam tanda petik. Gak pernah ngomong satu nama, Pak. Ambil aman. Gitu. Jadi seorang Mardigu itu ada takutnya juga ya? Jadi gini, kita bukan takut. Kita ini mencintai tanah air kita. Ya. Tetapi pada saat kita berbicara terlalu kencang, beberapa merasa alergi dengan berbeda pendapat. Okay. Muscle knowledge berbeda itu tidak biasa. Nah, kita pernah 6 tahun di Amerika, pernah tahu bahwa berbeda pendapat itu biasa saja. Ya. Bahkan dibilang asshole, son of a bitch, biasa saja gitu ya. Di sana. Nah, argumen juga hal yang biasa selama berbasis knowledge. Gitu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita nih belajar demokrasi, masih belajar. Jadi beda pendapat itu dianggap salah. Apalagi muscle knowledge-nya berbeda. Misalnya saya memahami bahwa printing money it's okay selama untuk industri dan manufaktur, gitu ya. Dan sekarang BI akan mencetak 600 Iya, tapi kalau buat BLT, buat create demand, saya bilang ini masih teorinya Keynesian. John Maynard Keynes itu bilang di dalam tahun depresi Amerika tahun 30, kita harus create demand. Iya. Iya, karena mereka punya manufaktur kuat banget waktu itu. Mereka punya mobil Ford, mereka punya Rockefeller punya gasolin dan segala macam. Ya. Terus punya Thomas Alva Edison punya GE punya ini. Jadi manufakturnya nggak masalah. Create demand turun. Nah, di Indonesia ini yang jatuh kan bukan demand, yang jatuh adalah produsennya, suppliernya. Karena kan kita udah terbiasa impor. Iya. Nah, waktu itu disuntikkan ke BLT untuk create demand, ininya udah tinggal 30% produsennya. Udah kanker stadium 2 kalau stadium 2 ekonomi. Tapi ya. kan kan rakyat terbantu lah Pak. Sekarang kan persoalan rakyat sekarang nggak makan, nggak punya duit untuk makan. Nah, kita sekarang basic aja ya kan? Kita mau ngajari, mengingatkan bahwa bareng harusnya. Jadi waktu 600 triliun itu 100 buat create demand, 200 buat bukankah trading. kalau demand-nya nanti create, hukum ekonomi katakan supply akan naik sendiri dong Pak. Begitu ada kebutuhan, setuju. Orang bikin supply dong. Yang kita harus petakan sekarang, kakaknya saya bilang suka ngeritik kalau Najwa mengkritik anggota DPR, saya sebenarnya mengkritik para menteri. Kemana aja lu? Iya kan? Ini Menteri Perindustrian harusnya ini loh yang nanti mau disiram. Menteri UKM ini loh yang mau disiram gitu loh. Iya. Kita nggak lihat giginya, mereka di rumah juga nggak tahu ngapain. Gue juga pengen jadi menteri kayak gitu. Oke, kita bercanda lagi. Pak, kenapa Anda mendap diri Anda bosman gitu? Dari mana sih? Jadi bosman itu karena saya anak-anak buah saya sejak 20 tahun yang lalu manggil saya memang bosman. Oh, bukan karena nonton My Stupid Boss Reza Radian? Dari dulu memang bosman karena saya ini memang asshole. Gitu.
Jadi saya ini pengejar prestasi, go getter, saya neken banget gitu orangnya kalau di kantor. Iya. Tapi begitu di luar saya lah makhluk sosial, humble kayaknya gitu. Kalau anak-anak, kalau ini yang anak-anak di dalam, mana dia kayak gitu, bener nggak? Asli mah dia mah esol, kan mecat orang mecat aja gitu loh. Gitu. Ada gitu. Saya pikir gara-gara nonton My Stupid Boss ternyata dia menganggap dirinya kan bos man. Anak-anak yang manggil lu dari dulu ya gitu. Jadi itu sejarahnya, karena saya ini, kalau saya di bisnis, inilah Anda nggak akan pernah mau berbisnis saya sebagai atasan bawahan. Sebagai mitra beda ya. Kalau atasan bawahan saya pengejar prestasi banget, saya bisa challenge mereka, saya bisa itu ada satu tapi kan Anda sendiri. memberikan kesempatan mereka belajar, mereka memberikan kesempatan mereka karena itu enrich the knowledge ya. Karena itu saya menekan mereka. Jadi kamu mau sekolah mana, kamu ini kita bayar, tapi habis itu lu bayar itu gitu. Sadis juga gitu. Jadi itulah saya bilang. Kalau gelar Sontoloyo mana, Pak? Sontoloyo ini satu seri tersendiri. Ya. Itu lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Jadi Anda lebih dulu Sontoloyo dulu. Sontoloyo dulu. Jadi ini, saya di keluarga saya adalah mbah saya, pak ade saya, kakek mbah kecil saya itu adalah nyantri di pesantren Sidogiri. Pesantren NU. Sidogiri kan 300 tahun umurnya, bahkan bapaknya Gus Dur aja pendiri NU aja sekolah di Sidogiri gitu ya, di Pasuruan. Jadi keluarga saya dari Malang itu di sana. Nah, jadi dia kiai kampung tahun 70-an gitu ya. Saya ingat saya masih 10 tahun, suatu hari Pak De saya ini ceramah di kampung, cerita tentang pentingnya kita berislam itu kafah, total kafah. Gitu. Dia cerita contoh-contohnya. Terus saya 10 tahun itu berdiri, jadi orang-orang pada duduk, saya berdiri gitu. Terus orang kan lah kalau lagi ngomong, brother tahu deh kalau lagi ngomong terus ada orang berdiri kan nganggu, terus pokoknya gitu kan. Ngapunten Pak De, mau nanya yang tadi. Ya apa kata gitu. Gini. Kita ini Islam harus kafah, tapi kita sholat aja bacanya beda sama Rasulullah. Sama, beda Pak De. Itu di tahiyat akhir kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya kan ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, pada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana, saya bilang gitu. Artinya kan bacanya lain, saya bilang gitu. Ngawur kowe, sontoloyo kata gitu. Jadi dari kecil udah Sontoloyo. Sontoloyo udah itu Sontoloyo udah wah itu ibu saya duduk gitu, malu-maluin udah. Umur berapa itu? 10. Belum akil balik. Di Malang. Di Malang. Belum akil balik. Jadi istilahnya dosa masih orang tua yang nanggung, benar enggak? Belum akil balik. Bebas. Nah, setahun kemudian haul lebih gede. Mbah saya haul lebih gede. Cerita tentang perilaku Rasulullah yang penuh dengan kesantunan. Bahkan istrinya suatu hari Aisyah salah ngasih gula, ngasih garam, sehingga asin. Tapi dia tidak tegur, dia cuma panggil Aisyah ini diminum. Aisyahnya minum kan, oh maaf asin gitu. Jadi dia tidak menegur tapi dikasih contoh gitu, terus dibetulin sendiri gitu. Wah betapa anggunnya. Saya berdiri ngomong ini, mbah saya bilang, oh pokoknya ngapunten mbah. Kayaknya nggak mungkin salah mbak, karena gini, gula itu zamannya Rasulullah aren warnanya merah, garam itu putih. Gula rafinasi itu baru ada abad 17 pakai tebu, jadi itu nggak mungkin salah, itu hadisnya salah. Sontoloyo, ngamuk mbak saya, langsung banser NU angkut kita itu 11 tahun. Jadi dari dulu memang saya Sontoloyo. Jadi terserah saya bener apa salah, tapi saya merasa enggak lah, kayaknya nggak mungkin salah dong, merah. Kalau merah mau putih ya, kalau putih mau putih mungkin salah, bener nggak? Ini yang saya mau cerita bahwa gitulah Sontoloyo. Dan melekat sampai sekarang. Melekat karena kan begitu saya nanya sesuatu, ini orang Sontoloyo gitu kan. Oh rupanya brand jadi. Kalau Anda ngomong sesuatu yang